cengerung ini. Halo, selamat siang, Bu. Ya, selamat siang, Mbak. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah terdengar. Bagaimana, Bu, kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Mohon maaf saya izin off kamera soalnya kalau saya nyalakan kameranya sinyalnya ini agak benda-benda. Oh ya, buatan apa-apa, Bu. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Noviatun, biasa dipanggil Novi. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta yang sedang menjalani proses magang di PT Gama Multigroup sebagai divisi Public Relation selama kurang lebih 5 bulan. Sebelumnya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk dapat bertatap muka, mungkin nggak secara langsung ya. Ya, mukanya aja ketutupan ya. Oh, maaf. Mudah-mudahan secepatnya dapat bertatap muka secara langsung ya, Bu. Amin. Pada kesempatan ini saya diberi tugas oleh Ibu Pinky selaku mentor divisi Public Relation mengenai mencari tahu atau mencari informasi unit bisnis yang salah satunya dikelola oleh Ibu Krisna, yaitu Rumah Sehat dan Apotik UGM. Apa benar, Bu? Iya, betul. Eh, Kalau gitu mungkin langsung saja bisa dimulai nggih, Bu. Jadi nanti saya mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Rumah Sehat dan Apotik UGM. Untuk pertanyaan pertama, apa yang melatar belakangi terbentuknya Rumah Sehat dan Apotik UGM? Oke, kalau latar belakangnya ya, Dik, ya sebenarnya karena pendiri awalnya itu bukan saya, cuman sependek pengetahuan saya gitu ya. Sependek pengetahuan saya, untuk apotek UGM ini didirikan dalam rangka ini kan miliknya Fakultas Farmasi. Nah, Fakultas Farmasi itu tentunya butuh karena Fakultas Farmasi itu menghasilkan lulusan apoteker, juga dalam kepentingan pendidikannya, selama pendidikannya juga membutuhkan lahan sebagai apa namanya tempat untuk menimba ilmu apoteker yang dididik gitu ya, calon apoteker yang dididik itulah Universitas Gadjah Mada khususnya Fakultas Farmasi itu membuat suatu apotek yang menjadi apotek yang diharapkan menjadi apotek pendidikan sebagai uh, upaya membawa misi Tridharma dari Fakultas Farmasi sendiri gitu, sebagai ajang penelitian, kemudian untuk pendidikan juga dalam profesinya, terus juga selain juga tentunya ada sisi bisnis di situ. Gitu. Sependek yang saya tahu sih intinya seperti itu. Jadi kayak secara nggak langsung menjadi wadah bagi mahasiswa farmasi gitu ya, Bu? Ya, pengabdian profesi kalau sudah lulus, kalau belum lulus ya tempat belajarnya gitu ya. Kemudian juga dari sisi pendidikan, dari sisi SDM selain mahasiswa gitu, mungkin dosen itu juga sebagai wadah untuk penelitian yang mungkin berkaitan dengan membutuhkan kontak langsung dengan masyarakat terkait pelayanan kefarmasian di apotek, kurang lebihnya seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mungkin sepengetahuan pendek Ibu, siapa saja sih yang awal mula terlibatnya dari terbentuknya unit usaha Rumah Sehat dan Apotek UGM tersebut?
Dan kira-kira butuh waktu berapa lama gitu untuk bisa diresmikan menjadi rumah sehat dan apotek UGM. Aduh, saya sendiri kurang tahu pastinya ya Dek ya, tapi Oh di iya, tahun 2000 aku dari UGM berdiri tahun 2000, waktu itu di Prakarsai kalau tidak salah tentunya Dekan pada saat itu Prof. Ibnu Khalid Ganjar gitu ya. Kemudian juga ada beberapa dosen mungkin yang berperan di situ, hanya saja saya kurang tahu pasti gitu, dengan apotekernya dulu Bu Bondan yang saat ini di PT Swaya Saprakarsa, juga dengan beberapa apoteker pendamping lainnya gitu. Kalau waktu yang dibutuhkan ini saya tidak bisa cerita banyak karena tahunya saya itu ya ya. 2000, tahun 2000 itu ya sudah berdiri gitu ya. Cuman proses dari benar-benar usulan di fakultas sampai launching sampai bisa operasional itu berapa lama saya kurang tahu Pak. Baik, baik. Terima kasih, Bu. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu kan setiap menjalankan usaha itu pasti pernah mengalami suatu kendala maupun konflik. Terus kemudian menurut Ibu kendala seperti apa yang sering dialami atau sering terjadi gitu? Banyak ya deh. Karena kita pelayanan ke masyarakat, jadi kendala yang berkaitan dengan masyarakat atau customer langsung tentunya ada, karena masuk fasilitas umum ya, dan pasien itu, pasien yang datang itu adalah pasien sakit gitu, tentunya akan ada gap, terutama pada saat kita lagi rame-ramenya gitu ya, mungkin pasiennya pengennya cepat, kita juga sudah berusaha cepat, tapi ternyata masih belum memuaskan customer. Nah itu juga salah satunya seperti itu, dan hal-hal pelayanan lainnya juga banyak, mungkin selain dari sisi waktu mungkin juga ada eh, miss di, misalkan kita kan juga melayani pasien asuransi, nah itu persyaratan untuk pasien asuransi kan juga jelimet ya untuk ngecek, belum lagi nanti ternyata setelah dicek tidak sesuai, nah nanti jadi tumpuan akhir setelah pasien itu dari fase 1 ke fase 2, kembali fase 1 terakhir tuh ke apotek untuk obatnya, nah merasa merasa prosesnya lama dan berbelit-belit, mereka sudah menahan dari fase 1, 2, balik satu lagi terakhir di apotek, maaf sebentar itu. Lalu ke pertanyaan selanjutnya, di Rumah Sehat dan Apotek UGM ini terdapat layanan dan produk apa saja yang menjadi unggulan bagi masyarakat, Bu? Saya balik ke pertanyaan tadi ya, sebenarnya belum tuntas itu dari sisi luar. Kalau dari sisi dalam mungkin dari SDM sendiri juga kita internalnya tentu juga banyak sekali tantangannya ya untuk selalu tumbuh dan berkembang lagi. Uh, Kemudian dari sisi administratif juga mungkin akan ada kendala tersendiri. Nah kalau ditanya produk dan layanan apotek UGM, sebenarnya apotek unit bisnis rumah sehat dan apotek UGM ini terdiri dari 3 subunit bisnis gitu ya. Yang utama memang praktek apotek, praktek profesi apoteker di apotek. Kemudian kita juga ada klinik Pratama yang dalamnya ada pelayanan dokter umum dan juga dokter gigi. Selain itu kita ada Healthy Mart. Nah, minimarket bagian lengkap gitu. Nah, kalau di apoteknya sendiri kami ada layanan resep maupun non resep, ada telemedicine juga, ada pasien asuransi dan pasien umum. Kalau di kliniknya kami ada pasien asuransi dan juga pasien umum, ada juga telemedicine juga. Kurang lebihnya seperti itu. Uh, kan saya juga
sempat nih baca di website Rumah Sehat dan Apotek UGM. Terus di situ tertulis letak Rumah Sehat dan itu kan dekat dengan 3 rumah sakit utama di Yogyakarta ya, Bu. Terus bagaimana sih Rumah Sehat dan Apotek UGM itu agar tetap bisa menjadi pilihan atau alternatif bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan? Misal contohnya seperti apa gitu? Yang kayak khusus jadi pembeda. Oke, jelas berbeda ya, Dek, ya. Kalau rumah sakit besar itu domainnya udah rumah sakit untuk penyakit-penyakit yang memang sudah apa ya, sudah membutuhkan apa namanya tenaga ahli spesialis biasanya ya. Kalau klinik, klinik lebih ke dokter umum. Kalau kebutuhan apa namanya, mungkin adik sendiri ya, saya ke arah adik sendiri. Dek Novi ini kalau misalnya sakit pilek, prefer ke rumah sakit atau ke dokter klinik umum? Biasanya sih kalau Kalau sakit pilek. pilek ke dokter umum sih, Bu. Nah, jadi dari jawaban Dek Novi sendiri sebenarnya sudah ada ininya sendiri-sendiri gitu ya. Kalau rumah sakit itu lebih cenderung ke mungkin yang penyakit serius gitu ya, bukan penyakit yang mungkin bisa dilayani oleh dokter umum. Itu yang pertama untuk klinik. Sedangkan kalau untuk apotek lebih ke arah swamedikasi gitu ya. Kalau lebih ke arah swamedikasi, kalau kita hanya pusing saja biasanya kan jarang ya langsung ke dokter, biasanya larinya ke apotek gitu ya. Jadi memang eh, customer-nya itu sudah sendiri-sendiri, tidak bisa dibandingkan antara apotek, klinik, dan juga rumah sakit. Beda halnya kalau kita bandingkan sesama apotek. Gitu. Kalau antara apotek UGM dengan apotek lain, kenapa kami berusaha membuat apotek UGM itu berbeda dari sisi kualitas pelayanannya. Kami juga sudah kerjasama dengan beberapa asuransi. Kalau asuransi kan memang harus ditebus di tempat yang kerjasama ya. Nah ini juga menjadi apa namanya kekuatan kami gitu, menjadi kelebihan kami. Demikian juga klinik juga demikian, kami juga kerjasama dengan beberapa asuransi dan juga dari sisi kualitas kami berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Begitu deh. Jadi kayak setiap pusat apa ya kayak pelayanan kesehatan tuh pasti punya customer-nya masing-masing ya, Bu. Ya, intinya Tuh, fasenya beda karena tadi yang dibandingkan adalah rumah sakit dengan kami, ya itu tidak bisa dibandingkan gitu ya karena memang customernya sudah berbeda-beda tingkatannya. Tapi kalau sesama apotek ya itu sasaran customernya sama, hanya saja mau pilih di mana. Nah itu kelebihannya apa? Itu baru bisa dibandingkan. baik Bu, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara pihak atau unit usaha dalam menyusun strategi promosi dalam apa, rumah sehat dan apotek UGM. Terus kemudian mungkin ada kendala saat mempromosikannya. Kalau promosi, karena kami di bidang kesehatan ini ada batasan-batasan sejauh mana kami boleh promosi dan tidak diperbolehkan promosi. Jadi promosi kami itu ya masih sewajarnya sih. Kita kerjasama dengan asuransi itu juga menjadi salah satu poin promosi. Selain itu, kami juga punya IG, Instagram, itu untuk menyasar kaum milenial. Kemudian kami juga aktif mengadakan bakti sosial itu juga dalam rangka untuk promosi. Kalau kendalanya ya sebenarnya kalau promosi itu akan sukses kalau punya dana besar deh. Nah ini dana kita terbatas jadi hanya bisa mengikuti promosi-promosi yang mungkin minimal budget. Terus kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Selama beroperasi ini, apakah ada asesmen berupa atau bentuk penghargaan yang pernah dicapai oleh pihak rumah sehat dan apotek UGM tersebut, Bu?
Kalau sejauh ini kami kerjasama dengan asuransi, ada juga penghargaan dari asuransi kemarin tahun 2021 kami merupakan salah satu dari beberapa gitu ya yang punya predikat FOI terbaik. Kalau selama pandemi ini penghargaan tidak begitu banyak ya Dek ya, kalau di farmasi juga di apa namanya di bidang apotek juga. Kalau dulu ada akreditasi apotek, bukan akreditasi ya apa semacam itu gitu ya, dari organisasi profesi, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi kayaknya belum 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 ada yang khusus gitu. Langsung ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Tantangan apa saja sih, Bu, yang dihadapi oleh pihak Rumah Sehat dan Apotek UGM dalam menghadapi perkembangan zaman? Tantangannya tantangannya banyak sih sebenarnya. Mungkin Ya bisa salah satunya aja disebutkan ya, salah salah satunya. satunya Iya, kalau salah kita satunya. kan milenial ya, kaum milenial semuanya serba ingin instan gitu ya. Sementara proseduralnya juga sedang berjalan menuju ke sana. Ini kesiapan untuk IT, SDM ini yang menjadi tantangan untuk menjadi kita harus geraknya lebih cepat, terus nyari solusi kerjasama juga sebisa mungkin proseduralnya itu tidak berbelit-belit. Terus juga telemedicine, layanan telemedicine. Telemedicine ini kita harus ikut serta berkembang di telemedicine, tapi tentunya dengan memperhatikan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, karena kan industri kesehatan ini syarat dengan peraturan-peraturan gitu ya. Kalau kita bertindak hanya untuk mengembangkan bisnis, tidak apa namanya, tidak mengindahkan sikap profesional, itu juga tidak baik. Baik, mungkin itu saja, Bu. Itu tadi pertanyaan terakhir dari saya. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya dan berkenan untuk melakukan interview dengan saya sebagai pemenuhan tugas dengan Ibu Pinky. Oke, sama-sama deh. Kalau begitu saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BTW ada ini dari Unisa ya? Nggih, Bu, Unisa. Unisa ya dekat sana soalnya. Oh iya, Bu. Daerah mana, Bu? Daerah Marang namanya Sidoarjo. Ini asli Jogja atau Bukan, saya gimana? dari Purworejo, tapi masih Jawa juga. Makanya dikit bisa Oh ya, bahasa deket Jawa. lah. Jogja paling cuma sejam 2 jam ya dari Jogja ya. Iya, 2 jaman. Ngekos berarti. Iya, ngekos di sekitaran belakang Unisa, Bu. Belakang Unisa. Unisa itu madepnya kan ke Ring Road. timur ya. Iya. Berarti di baratnya ya. Ya, anak saya sekolah di belakang Unisa juga. Jadi setiap hari lewat Unisa. Yang SMP atau yang SD. oh, SD? SDIT itu, Bu. Iya, SDI Oh, Daerah. iya, iya tahu. Oke, sukses ya, Dek ya. Ya, amin. Makasih banyak ya, Bu. Ya, sama-sama. Saya pamit undur diri ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Salam.